Laziness is not rest. Laziness is surrender. And if you keep surrendering, don't be surprised when your life looks like a battlefield you already lost. Kamu tahu apa yang paling licik dari rasa malas? Dia nggak pernah datang dengan teriakan. Dia datang dengan bisikan lembut, manis, dan kelihatan masuk akal. Tapi di balik semua itu, malas adalah bentuk penyerahan diri. Dia seperti tanda tangan kontrak bahwa kamu rela menyerahkan waktumu, potensimu, bahkan hidupmu. Kalau kamu terus-terusan nurut sama malas, jangan heran kalau hidupmu jadi ladang perang yang udah kamu kalah sebelum sempat bertarung. Masalahnya, banyak orang nggak sadar. Mereka pikir sedang istirahat, padahal sebenarnya mereka sedang menyerah. Mulai hari ini, berhenti kasih alasan ke diri sendiri. Mulai hari ini, sadar bahwa setiap kali kamu nunda, kamu lagi kasih hadiah ke musuh terbesar dalam hidupmu. Musuh itu namanya malas. Malas itu pencuri yang sabar. Dia nggak merampok habis-habisan sekaligus. Dia nyolong sedikit demi sedikit. 1 menit rebahan, 1 jam scrolling, 1 hari ditunda. Kamu nggak sadar sampai tiba-tiba setahun hilang. Impianmu masih di tempat yang sama, dan kamu nggak lebih dekat ke tujuan apapun. Mulai hari ini, jangan lagi jadi korban. Karena kalau kamu nggak tonjok rasa malas di wajahnya, dia yang bakal hancurin kamu perlahan-lahan. Sebelum kamu bisa menang, kamu harus tahu siapa musuhmu. Malas itu bukan cuma perasaan, bukan cuma mood. Malas adalah sabotage. Dia hidup di dalam pikiranmu, nyamar jadi teman baik, nyamar jadi suara logis. Dia bilang, kamu capek, kamu butuh rebahan. Dia bilang, masih ada besok. Dan kamu percaya karena memang enak untuk percaya. Tapi setiap kali kamu percaya, kamu kasih ruang buat dia tumbuh lebih kuat. Bayangin hidupmu kayak sebuah benteng. Setiap kali kamu nurut sama malas, kamu bukain pintu benteng itu. Musuh masuk, ngerampas waktu, ngerusak fokus, ngebakar rencana. Kalau kamu terus biarin benteng itu runtuh. Dan saat bentengmu runtuh, kamu tinggal jadi penonton di reruntuhan impianmu sendiri. Jadi langkah pertama, akui kalau malas itu musuh. Bukan sekutu, bukan teman. Dan musuh nggak pantas dinegosiasi. Musuh harus dilawan. Kalau kamu dengerin baik-baik, malas itu kayak salesman penipu. Dia selalu punya alasan yang kedengarannya logis. Kamu kerja keras kemarin, istirahat dulu lah. Kamu masih punya banyak waktu, nggak usah buru-buru. Lagian siapa sih yang peduli kalau kamu nggak ngerjain sekarang? Setiap kalimat itu terdengar lembut, masuk akal, bahkan kayak peduli sama kamu. Tapi sebenarnya semua itu adalah jebakan. Bohongan manis yang tujuannya cuma satu, bikin kamu diam, bikin kamu nggak bergerak, bikin kamu nggak berubah. Kalau kamu percaya, kamu jadi budak. Dan parahnya, kamu bahkan nggak sadar kamu udah ditipu. Kamu pikir kamu pilih istirahat, padahal kamu lagi ngasih izin untuk menunda hidupmu. Kebenaran itu pahit. Malas nggak pernah peduli sama kesehatanmu, nggak pernah peduli sama kebahagiaanmu. Malas cuma peduli satu hal, bikin kamu nggak pernah maju. Dan satu-satunya cara bebas dari kebohongan itu adalah berhenti percaya dan mulai bertindak meski nggak nyaman. Ada satu hal yang sering dilupakan orang, waktu bukan milikmu. Kamu nggak pernah punya kontrol atas jam yang terus berdetik. Setiap detik yang lewat, nggak bisa dibeli balik, nggak bisa diulang, nggak bisa diperlambat. Waktu itu kayak pasir di jam pasir, terus jatuh, nggak peduli kamu ngapain. Masalahnya, malas bikin kamu percaya kalau kamu masih punya banyak waktu. Padahal kenyataannya, waktu itu terbatas. Nggak peduli seberapa kaya, seberapa pinter, atau seberapa ganteng cantik kamu, jam yang berdetak tetap adil. Semua orang kehabisan waktu. Sekarang bayangin, kamu punya mimpi besar, tapi kalau setiap hari kamu biarin malas nyolong waktumu, mimpi itu bakal terus jauh, sementara jam pasir makin kosong. Sampai tiba saatnya kamu sadar, tapi udah telat. Waktu habis, kesempatan lenyap, penyesalan jadi teman seumur hidup. Jadi kalau kamu masih berpikir nanti aja, berhenti sekarang. Karena nanti itu ilusi. Yang nyata cuma satu, sekarang atau tidak sama sekali. Malas selalu datang lewat satu pintu, kenyamanan. Rebah di kasur, scroll media sosial, nonton satu episode yang jadi 10, semua itu terasa enak, aman dan hangat. Tapi sadar nggak, kenyamanan itu seringkali jadi penjara yang nggak kelihatan. Penjara ini nggak punya jeruji besi. Dia punya kasur empuk, makanan manis, dan hiburan tanpa batas. Dan karena itu banyak orang nggak sadar mereka lagi dikurung. Mereka pikir bebas, padahal mereka terjebak dalam rutinitas yang nggak bikin maju kemana-mana. Kamu mungkin nggak lagi disiksa, nggak lagi lapar, nggak lagi kesakitan. Tapi kalau kamu nggak pernah keluar dari zona nyamanmu, kamu nggak akan pernah tumbuh. Semua orang hebat lahir karena mereka berani keluar dari kenyamanan dan melawan rasa malas yang ada di dalamnya. Jangan salah paham, istirahat itu penting. Tapi rebahan tanpa tujuan bukan istirahat, itu pemborosan. Dan pemborosan terbesar dalam hidup adalah pemborosan waktu. Jadi kalau kamu merasa terlalu nyaman sekarang, hati-hati.
Bisa jadi kamu sebenarnya lagi duduk manis di dalam penjara yang kamu bangun sendiri. Disiplin bukan sekadar kebiasaan. Disiplin adalah senjata utama melawan rasa malas. Banyak orang berharap bisa menang cuma dengan motivasi. Tapi motivasi itu naik turun. Sementara disiplin itu tetap. Malas akan selalu datang dengan alasan. Sekali ini nggak apa-apa, besok juga bisa dikejar. Dan begitu kamu memberi izin, kebiasaan menunda akan mulai merajalela. Satu kelonggaran kecil akan menimbulkan domino besar. Tugas menumpuk, kesempatan hilang, fokus buyar. Orang sukses bukan yang paling pinter, bukan yang paling berbakat. Mereka yang disiplin. Mereka yang bangun setiap pagi meski nggak mood. Mereka yang kerjain hal kecil tanpa menunggu motivasi. Mereka yang menepati janji terhadap diri sendiri. Kalau kamu mau benar-benar menang lawan malas, mulai sekarang bangun disiplinmu. Buat aturan untuk diri sendiri dan ikuti. Bahkan hal kecil seperti bangun tepat waktu, menuntaskan satu tugas, atau belajar 30 menit setiap hari adalah tonjokan pertama ke wajah malas. Impianmu bukan akan mati karena dunia kejam, tapi karena kamu biarin malas mengikat tanganmu. Setiap hari yang kamu tunda adalah satu hari lebih jauh dari mimpi itu. Malas selalu menjanjikan kenyamanan sementara, tapi kenyamanan itu membunuh potensimu perlahan-lahan. Hari demi hari impianmu tetap di tempat yang sama, sementara waktu terus berjalan. Dan pada titik tertentu kamu bahkan lupa pernah punya mimpi itu. Bayangin semua hal yang ingin kamu capai, karier, kemampuan, hubungan, kesehatan. Semua itu cuma akan terjadi kalau kamu berani bertindak. Dan bertindak berarti melawan rasa malas, bahkan ketika rasanya nggak enak. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, walaupun terasa remeh, adalah kemenangan besar melawan kematian impianmu. Jangan tunggu momen sempurna. Momen itu tidak akan datang. Yang ada cuma sekarang, gunakan atau hilang selamanya. Malas selalu menawarkan sesuatu yang terlihat murah. Rebahan sebentar, scroll media sosial, menunda tugas. Tapi kenyataannya, harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari kenyamanan itu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk menunda adalah waktu yang hilang. Kesempatan, pertumbuhan, bahkan kesehatan mental dan fisikmu ikut terkikis. Kenyamanan instan itu ibarat hutang yang tagihannya datang di masa depan, lebih besar, lebih menyakitkan, dan gak bisa dinegosiasi. Orang yang sukses paham satu hal sederhana. Nyaman itu mahal. Kalau kamu terlalu sering menuruti kemalasanmu, mereka belajar menahan diri, menunda kenikmatan instan, dan fokus pada hal-hal yang akan membawa hasil nyata. Kalau kamu mau hidupmu berkembang, berani tinggalkan zona nyaman. Rasanya memang nggak enak di awal, tapi itu investasi terbesar yang bisa kamu lakukan terhadap dirimu sendiri. Banyak orang kalah karena mereka menunggu momen sempurna untuk bertindak. Padahal musuh terbesar adalah penundaan, dan musuh itu bisa dikalahkan dengan langkah kecil sekalipun. Satu tugas kecil yang selesai hari ini lebih berharga daripada 1000 rencana yang tidak pernah dijalankan. Momentum tercipta dari keberhasilan kecil, bukan dari tekad besar yang hanya muncul sesekali. Jangan menunggu mood atau semangat. Mulailah dari yang paling sederhana. Satu halaman buku, satu langkah, satu email, satu tugas. Sekali kamu mulai, energi akan mengalir dan sisanya akan lebih mudah. Setiap langkah kecil itu adalah tonjokan ke wajah rasa malas. Setiap tindakan sederhana yang konsisten akan menghancurkan kekuatan malas lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Penyesalan paling berat bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba. Malas adalah penyebab utama. Setiap kali kamu menunda, kesempatan hilang, hubungan terkikis, versi terbaik dari dirimu menghilang perlahan. Kamu mungkin nggak sadar, tapi setiap hari yang hilang, karena malas adalah satu langkah, lebih jauh dari versi dirimu yang seharusnya. Dan saat kamu menyadarinya, kadang sudah terlalu terlambat. Penyesalan datang bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai beban berat yang harus kamu tanggung sendiri. Tapi ada kabar baik, penyesalan bisa dihindari. Cara satu-satunya adalah bergerak sekarang, meski nggak nyaman, meski takut gagal. Setiap aksi kecil adalah benteng yang melindungi impianmu dari kehancuran akibat malas. Mulailah bertindak sekarang juga, karena penyesalan tidak menunggu kesiapanmu. Dia datang begitu saja, menghantui setiap detik yang kamu sia-siakan. Sekarang waktunya berhenti jadi korban. Malas akan selalu ada, tapi kamu punya kekuatan untuk melawannya. Setiap kali dia muncul, kamu punya dua pilihan, tunduk atau lawan. Mulailah dari yang kecil, bangun, bergerak, kerjakan satu hal yang penting. Itu tonjokan pertama ke wajah malas. Besok tonjokan berikutnya. Sampai akhirnya, kamu yang menguasai ring hidupmu sendiri. Jangan salah, malas licik tapi kamu lebih keras. Setiap aksi sekecil apapun adalah kemenangan. Tonjok duluan sebelum dia sempat bicara. Jangan tunggu motivasi datang, ciptakan momentum sendiri.
Jika kamu konsisten, disiplinmu akan menjadi benteng, keberanianmu pedang, dan tekadmu energi yang menghancurkan setiap bayangan malas. Hidupmu tidak akan lagi ditentukan oleh penundaan, tapi oleh tindakan. Mulai sekarang, jangan beri 1 detik pun untuk malas mengambil alih hidupmu. Lawan dia dengan tindakan nyata, disiplin, dan keberanian. Jangan tunggu momen yang tepat, momen itu hanyalah ilusi. Hidupmu terlalu berharga untuk diserahkan ke rasa malas. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap hari yang kamu taklukkan adalah bukti bahwa kamu menguasai dirimu sendiri. Malas bukan sekadar kebiasaan buruk. Malas adalah pencuri waktu, energi, dan impianmu. Pencuri tidak pantas diberi ampun. Tonjok dia setiap hari sampai dia berhenti mengganggu hidupmu. Hanya ada 2 pilihan, kamu kalahkan malas atau malas yang mengubur hidupmu. Pilihan itu ada di tanganmu. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang dan jadilah versi dirimu yang tak terkalahkan.